Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, setua apapun kita, kalau kita hamba Tuhan atau pengurus gereja, mari kita percaya bahwa di depan sana Tuhan masih mau memakai kita secara ajaib dan luar biasa. Saya sudah buktikan hal itu sampai sekarang. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk keajaiban firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong para pemirsa, terutama mereka yang sudah tua, hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai tua dan yang mungkin sudah emeritus, kami percaya Tuhan masih memakai kami selama kami hidup. Tuhan Yesus masih memakai kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-6. Yesaya 49 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman-Nya, terlalu kecil bagimu untuk menjadi hambaku, hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang luput. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya karya keselamatanku sampai ke ujung bumi. Amin. Saya mau bantu kita dengan baca dalam terjemahan lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara sekalian, dengarkan baik. Tuhan berkata kepadaku, pada Nabi Yesaya, Tuhan berkata kepadaku, tugas yang lebih besar menanti engkau, hai hambaku. Kau tidak hanya akan memulangkan sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tetapi kujadikan pula terang bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia diselamatkan. Amin. Kita langsung teringat kemana? Teringat kepada Kisah Rasul 1 ayat 8. Bunyinya bagaimana? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini luar biasa sekalian. Kaitannya firman Tuhan ini. Tuhan masih mau pakai kita. Saya sudah katakan tadi, ya, kami yang lansia bagaimana? Salah satu yang saya pakai ialah media sosial ini untuk menyampaikan berita pengharapan di dalam Yesus kepada semua orang yang sedang saudara tonton sekarang. Jadi saya berharap betul bahwa hari ini kita mulai berhenti. Jangan terus mengatakan, ya saya sudah tidak bisa buat apa-apa sih, sudahlah. Saya lihat saya sudah pakai tongkat. Ya. Tetapi saya masih merasa bahwa, lihat saudara sekalian, saya masih tersenyum menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Jangankan itu tahun per tahun. Ya. Sekarang sudah bulan Agustus, nanti saya sampaikan nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan lagi saya 73. Tidak semua orang sampai kepada umur seperti itu. Tapi jangan berdiam diri. Kemudian katakan, ya saya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Ingat firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan tadi? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan berkata kepadaku, tugas yang lebih besar menanti engkau, hai hambaku. Saya terima sebagai firman Tuhan kepada saya. Tuhan berkata kepada Samuel Jalil, tugas yang lebih besar menantikan Samuel Jalil, hai hambaku. Kau tidak hanya akan memulangkan sisa-sisa keturunan Yakub dan memulihkan kebesaran suku-suku Israel, tapi kujadikan pula terang bangsa-bangsa. Setidak-tidaknya terang bagi beberapa ratus orang yang menyaksikan program ini.
Ya, jadi itulah pesan nomor 1 dari firman Tuhan ini. Nah, kemudian katanya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya bantu kita dengan membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Pasal 8 ayat 12 Injil Yohanes. Ya, saya bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Dia tidak pernah bilang begini. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, terutama yang masih muda." Tidak ada. Jadi termasuk yang sudah tua-tua juga, Tuhan mau menjadikan kita terang. Itu yang penghiburan luar biasa, terutama untuk saudara-saudara yang sudah tua seperti saya. Jangan pernah berhenti untuk menjadi saksi, menjadi terang. Dan kalau kita sudah tua, terutama kita menjadi teladan. Jangan menjadi orang tua yang ngomel melulu kepada anak cucu atau mungkin sudah cucu-cucu atau buyut. Ya, tapi kita menjadi berkat untuk mereka, menjadi teladan. Teladan apa? Tetap hidup tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan. Tetap apa lagi? Tetap hidup dengan rendah hati, semakin tua menjadi semakin rendah hati, sabar dan setiawan dalam hidup kita. Itu berkat yang sangat besar untuk anak cucu kita. Mari sekarang melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi dan menjadi terang bagi anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jadikan kami teladan hari ini untuk anak cucu kami atau bagi yang masih muda, untuk anak-anak dan keluarganya, supaya kami benar-benar menjadi alat Tuhan, menjadi teladan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.